Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Pemirsa, kesaksian Aep melihat Peggy Setiawan pada malam kejadian tidak serta-merta membuat kami percaya. Saya dan tim turun ke Cirebon dan kami menelusuri tempat kejadian perkara. Tadi saya cerita ya, Bu Sugianti, saya cerita juga ke Mas Peggy, kita lihat informasinya. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gambarkan untuk pas Aep beli rokok ya. Oke. Ini warung dari 2015 juga udah ada. Oh, di sini beli rokoknya? Nah, makanya kesaksian Aep kan kita nggak tahu dari sebelah mana Aep beli rokok. Nah, ini warungnya dan itu TKP-nya, TKP pas anak-anak nongkrong. Oke. Jadi bisa dilihat ya, dari sini ke sana di siang hari. Anda menduga warung yang mana disebutkan Aep melihat ada pergerakan, ada aktivitas para pemuda itu dari sini? Karena nggak ada warung lagi. Kan ada yang di depan. Ya makanya kan nanti coba, bukan, itu tutup semua. Jarak kami dengan warung ini, dengan tempat kerja Aep ini kira-kira berapa jauh? Oh, lumayan jauh ini. Lumayan jauh. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan? Ya betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Oke, boleh kita duduk, Mas. Nah, jadi posisinya di sini. Mereka duduk di sini. Ini saya tidak menjustifikasi apapun, tapi saya berusaha untuk memantik nalar kita dan logika kita. Bahwa pada malam hari kami ada di sini dan saya bisa pastikan malam hari itu pula ketika kami menyalakan lighting kamera dan lampu kamera kami, tempat ini bisa dipastikan gelap. Dan saya nggak habis pikir kalau misalnya ada seseorang yang berdiri jaraknya 100 meter dari sini dan arahnya tikungan seperti ini, agak sedikit menikung, dia bisa mampu melihat ada semacam keributan yang ada di sini dan pelemparan batu sampai pada akhirnya disebutkan ada kejar-kejaran sampai pada di flyover Talun gitu ya, Mas. Itu dia salah satu dari sekian banyak penelusuran kami di Cirebon. Mas Peggy juga kami dengar menantang Aep. Benar. Dan mengajak Aep untuk bertemu. Iya, benar. Karena apa yang disampaikan oleh Aep adalah bahwa ia tidak mengetahui nama, tapi setidaknya mengenali wajah Mas Peggy ketika dirilis waktu itu oleh Polda Jawa Barat. Komentarnya apa? Saya juga bingung, kok bisa dia mengenali saya? Sementara saya juga tidak kenal sama dia gitu. Bagaimana ceritanya seperti itu? Maka dari itu saya menantang dia untuk diskusi tentang memberikan keterangan sebenarnya seperti apa gitu. Mengapa dia bisa menyebut saya atau menuduh saya berada di TKP waktu malam kejadian itu dan dia menuduh saya sebagai pelakunya itu. Anda pernah kenal Aep nggak sih? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah. Betul tidak? Saya tahu itu Jalan Perjuangan kalau nggak salah Iya, itu itu dekat benar. SMP Itu 11 benar. itu ya. Itu benar. Nah, sering nongkrong di situ? Tidak pernah, tidak. Saya hanya sedang melintas, misalkan itu sudah lebihnya enggak. Oke. Artinya Anda membantah mengenali 8 orang terpidana termasuk Saka Tatal. Saka Tatal sih sudah mengatakan bahwa ia tidak mengenali Anda. Benar. Tapi hanya kenal satu Sudirman itu. Siap. Karena rumah sekolah kebetulan pernah sekolah bareng kita. Sudirman. Siap. Benar, Ini saya harus tanyakan ya, karena saya sudah bicara dengan orang tua Sudirman langsung. Benar. Ini perlu juga dikonfirmasi. Benar. Betulkah Sudirman itu berkebutuhan khusus? Benar yang saya tahu. Selebihnya waktu SD juga gitu. Kalau misalkan dia disuruh nulis, dia nggak mau nulis. Dia cuma gede, nunduk. Sampai gurunya tuh sering marah. Maka dari itu dia tuh 4 tahun nggak naik sekolah, nggak naik kelas. Karena dia tuh tempat paling belakang, suruh nulis, yang lain pada nulis, pada ngerjain PR atau ngerjain tugas, sudah selesai pulang, dia cuma gini aja. Oke, tentu saya menghargai keluarga Pak Sudirman tentu saja, dan kita juga melihat langsung, saya juga berbincang bersama dengan kedua orang tuanya, dan kami juga mendeteksi ada dugaan ke arah sana, sekalipun lagi-lagi penting untuk itu dikoreksi dan dikonfirmasi tentu saja melalui cara-cara yang ilmiah ya, gitu. Bagaimana kemudian Anda melihat bahwa hari-hari ini disebutkan banyak ataupun yang meragukan kesaksian Aep, kemudian ini dijadikan dasar untuk melaporkan Aep, termasuk dasar untuk kemudian para terpidana lain yang hari-hari ini masih mendekam di sana untuk mendapatkan keadilan? Menurut saya itu alhamdulillah, itu adalah hal yang positif, yang paling sangat bagus.
sangat bagus dan perlu dilakukan itu. Karena kami dan saya terutama saya dan mereka juga perlu keadilan. Karena saya pernah merasakan dituduh seperti sedemikian rupa ini, saya bisa merasakan bagaimana rasanya, bagaimana hancurnya dan bagaimana saya benar-benar tidak bisa mendukung kata. Pokoknya saya pendukung mereka, ya insya Allah saya mendukung mereka, saya mendukung keadilan di dunia ini. Siapapun yang merasa dia bersalah, mari buktikan. Oke. Kalau hari-hari ini Aib kemudian sulit untuk ditemui, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, pertama yang saya sampaikan, Aib jangan ngumpet. Ayo, kalau misalkan kamu memang benar, berikan kesaksian yang benar, jujur. Itu adalah hal yang pasti. Jangan takut, kita ngomong apa adanya aja. Jangan kamu tipu-tipu orang gitu lah pokoknya. Ayo kita ngomong benar-benar, baik-baik. Kalau kamu misalkan benar-benar, ayo kita tunjukkan gitu aja sih. Oke. Bagaimana Pak Susno melihat bahwa kemudian kasus ini kemudian semakin bergulir setelah dilaporkannya Aib oleh pengacara para terpidana? Saya berharap kasus ini terbongkar yang sebenarnya. Amin. Siapa pelaku yang sebenarnya. Amin. Amin. Kalau sudah 8 tahun masih ada menyisakan alat bukti saintifik ya. Untuk diadakan scientific crime investigation. Apa itu? CCTV yang sampai hari ini belum pernah dibuka dan belum pernah dipublikasi. Catat itu. Yang kedua, handphone. Percakapan melalui telepon. Baik percakapan maupun posisi daripada pemilik handphone itu sebelum, pada saat, dan setelah kejadian. Kan handphonenya Vina, handphonenya Iki, dan handphone orang yang diduga sebagai pelaku. Nah itu disita semua, kan sudah disita. Apakah ini sudah dibuka, sudah diketahui apa dia berkomunikasi dengan siapa dan siapa. Inilah yang disesalkan oleh Pak Kapolri, Jenderal Sigit, dalam amanat resmi. Dibacakan Wakapolri di PT IKA yang mengatakan bahwa proses perkara Vina dan Eki Cirebon tidak menggunakan scientific crime investigation. Bukan saya loh, bukan Susno. Saya ini petani kampung, apalah bisanya. Oke. Barangkali Bung Pitra punya tanggapan. Silakan, Bung Pitra. Ya, Bung Abraham. Oke, baik. Horas, Abang Abraham, Bang Susno, dan Bu Sugianti, Peggy Setiawan, dan keluarga dari almarhum Vina. Sebelumnya saya ingin menanggapi terkait dengan pra-peradilan. Saya ingin luruskan bahwasanya putusan pra-peradilan bukan memutuskan tentang salah atau tidaknya seseorang. Akan tetapi putusan peradilan itu memutuskan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan lain-lainnya. Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Artinya dengan adanya putusan peradilan ini, ya saya kira semua pihak menghormati itu, karena itu merupakan putusan hakim yang harus dianggap benar. Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus menghormatinya sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Terus selanjutnya, mengenai dengan putusan pra-peradilan ini bukanlah final dari segalanya. Akan tetapi, ini masih sebagai bahan koreksi atau catatan yang diberikan oleh pengadilan negeri melalui Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk melengkapi berkas atau memperbaiki berkas. Dan saya kira penyidik di sini juga harus melakukan pendalaman yang lebih matang lagi ya, sebagaimana arahan daripada Kapolri untuk melakukan metode pengungkapan melalui scientific crime investigation. Kita ketahui bahwasannya pengungkapan melalui mikro eviden tidak mungkin dilakukan karena kasusnya ini sudah 8 tahun yang lalu, baik itu forensik terkait dengan darah, DNA, dan bukan untuk pengungkapan melalui mikro eviden. Jadi saya kira juga terkait dengan persoalan ini, karena memang saya dengar juga adik saya itu ada bahasa tantang menantang. Saya kira itu tidak elok didengar bahasa tantang menantang itu gitu loh. Kalaupun sumpamanya mau ada lakukan proses hukum terhadap orang yang dirinya merasa dirugikan, silakan. Yang ditantang kan berdebat Bang, berdiskusi. Karena kan dari kesaksian Aib itu salah satu pintu masuk yang kemudian menjadikan Peggy Setiawan dalam tahanan. Saya kira duel gitu loh, karena bahasanya menantang.
Ini yang harus dipahami. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah merupakan juga cerminan dari jati diri kita. Dan kita harus berucap sesuatu hal itu yang memang menyejukkan suasana dan situasi. Jangan ada juga nanti orang yang tersinggung dengan ucapan-ucapan yang melukai perasaan orang lain. Apa komentar Anda, Bu Sugianti? Kalau menantang sih sebenarnya bukan menantang, tapi ayo ketemu gitu, kita bicarakan yang sebenarnya. Cuma karena Peggy waktu itu mungkin lagi senang, makanya ayo kita ketemu, maksudnya bukan menantang. Kemudian Pak Pitra katakan bahwa ini adalah bukan akhir segalanya, ini adalah putusan dari hakim tunggal yang menyatakan bahwa error in personal yang berawal dari salah tangkap itu sudah dibuktikan bahwa ini penetapan tersangkanya tidak sah karena ada salah tangkap, berawal dari salah tangkap menyebabkan error in personal sehingga penetapan tersangkanya tidak sah. Berarti orangnya harus diganti dengan yang sebenarnya. Karena Peggy ini bukan pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki. Kalau memang bukanlah itu Peggy Peron. Iya, Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron. Bung Pitra, komentar Anda? Oke. Baik, yang pertama saya juga sudah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10. Bahwasanya petitumnya itu ada sekitar 7 kalau nggak salah saya. Salah satunya menghentikan penyidikan dan poin nomor 5 itu penetapan terkait dengan tersangka lebih lanjut lainnya tidak sah. Artinya di sini harus kita tafsirkan, jangan penafsiran sesuai dengan apa yang di dalam petitum. Betul, perkara ini tidak perlu dibuka lagi karena ini tidak ditutup. Masih berjalan perkara ini, masih berjalan. Yang sudah di SP3 itu Peggy. Nah, kenapa masih berjalan? Masih ada 3 DPO itu. Ada benar apa tidak 3 DPO itu? Terus sekarang dipersoalkan lagi oleh PH daripada terpidana, mereka mengajukan peninjauan kembali. Jadi perkara ini belum ditutup. Tidak perlu dibuka lagi. Sedang terbuka kok. Masih terbuka ini. Dan kadaluarsanya belum habis. Jadi ini terakhir untuk Kak Marliana ya. Kami tentu saja sangat simpatik atas apa yang dialami oleh keluarga dalam hal ini. Tapi barangkali apa yang ingin disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam? Saya hanya ingin menyampaikan di sini itu saya dan keluarga saya ini pihak korban gitu ya. Saya meminta ke pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini biar jangan terlalu berlarut-larut gitu. Karena dengan kasus ini berlarut-larut juga nggak baik buat keluarga kami gitu loh. Sekarang keluarga kami ini korban tapi semakin disudutkan oleh netizen gitu kan. Dan saya juga ingin tahu respon ketika saat ini para terpidana mengajukan PK termasuk melaporkan saksi sebagai upaya perlawanan hukum terhadap apa yang mereka alami saat ini. Komentar keluarga Anda seperti apa, Mbak? Kalau keluarga sih ya itu kan haknya mereka ya untuk mengajukan PK gitu kan. Tapi keluarga ya balik lagi menyerahkan semua ini kepada pihak kepolisian. Terima kasih Mbak Marliana sudah bergabung bersama dengan kami dan tentu saja kita akan terus kawal jalannya kasus ini sampai keadilan dan kebenaran akan ditegakkan bagi keluarga korban tentu saja. Kami masih akan kembali saat lagi, Bu Sugianti, Pak Susno dan juga Mas Peggy masih di sini. Saat lagi untuk Anda.